Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue sedang bersama teman-teman gue di sini. Kita akan membahas mengenai pertanyaan besar tentang terciptanya manusia dari sebuah air yang dipancarkan yang terdapat pada surat Al-Waqiah. Ketika berbicara tentang embriologi dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah, terdapat beberapa fase atau tahapan dasar yang akan dilalui embrio sebelum berevolusi menjadi manusia. Di sini teman saya akan membacakan surat dan menjelaskan tentang hal tersebut pada Al-Waqiah surat ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Nah, itu artinya tuh apakah kamu memperhatikan ciptaan manusia? Itu berasal dari air yang terpancar. Itu Allah yang menciptakan ataukah itu dalam kuasa manusia? Nah, kita akan bahas di video ini. Kata sperma atau nuftah dalam bahasa Arab dapat diartikan dalam beberapa makna. Di antaranya sedikit atau setetes air. Fase-fase pada sperma ini terbagi atas 3. Yang pertama air yang terpancarkan, yang kedua saripati, dan yang terakhir setetes mani yang tercampur. Nah, kali ini teman saya akan membahas fase yang pertama. Ya, baik. Yang pertama itu kan air yang terpancarkan. Itu terdapat pada Al-Quran surat At-Tariq ayat 5 dan 6. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Sesungguhnya dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Nah, yang perlu kita perhatikan dari ayat ini yaitu dibandingkan dengan air yang menunjukkan makna, yaitu sifat pancaran yang kuat. Nah, dan kemudian pada era modern ini ilmu pengetahuan menekankan bahwa sel-sel sperma dalam suatu pembuahan itu harus berkriteria yang aktif, dan begitu juga dengan sel-sel ovum yang ada pada wanita itu juga harus berkriteria yang aktif. Jadi kesimpulan itu dalam Al-Quran juga dan juga dalam ilmu pengetahuan dijelaskan bahwa dalam pembuahan yang sukses itu dibutuhkan sel sperma yang aktif dan juga sel ovum yang aktif. Nah, itulah makna dari air yang dipancarkan. Dalam Al-Quran juga telah mewakili cairan sperma dari laki-laki dan juga sel ovum dari perempuan. Nah, berikutnya itu mengenai proses yang kedua, yaitu saripati. Ya, mungkin Rizky lebih paham mengenai saripati nih. Proses yang kedua, saripati. Saripati berasal dari lafaz sulala. Sulala dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Yang pertama, air yang terpancar secara perlahan-lahan. Yang kedua, ikan panjang. Ketika kita memperhatikan dengan seksama bentuk sel-sel sperma, maka bisa kita simpulkan sperma adalah saripati yang berasal dari sperma laki-laki berbentuk ikan panjang dari cairan yang hina atau air mani. Dengan masuknya sel sperma pada sel telur, maka keduanya akan bercampur, membentuk nutfatin amsah atau setetes mani yang bercampur antara benih laki-laki dan benih perempuan. Dalam suatu hadis nabawi, menjelaskan bahwa proses pembuahan tidak akan terjadi dari semua sel-sel sperma yang terdapat pada air mani laki-laki. Uraian hadis Nabi sangat tepat dengan adanya ilmu pengetahuan. Ketika salah satu dari sel-sel itu berhasil mencapai pembuahan, maka tahapan saripati akan membentuk nutfatin amsah atau setetes mani yang tercampur. Seperti itu proses saripati. Yang selanjutnya, proses yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu yang ketiga ada proses tetes mani yang tercampur, yaitu bentuk ovum yang telah terbuahi mensimulasikan bentuk setetes air. Wujud ini persis dengan makna nutfah atau sedikit atau setetes air, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun makna dari nutfatul amsyah, yaitu setetes cairan yang telah tercampuri. Dan setetes campuran ini dapat diketahui pada awal proses pembentukannya zigot. Mengenai tetesan cairan ini, Al-Quran telah menyinggungnya dengan istilah setetes mani dalam ayat Al-Insan ayat kedua.
dalam surat Al-Insan ayat kedua, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya, atau dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Adapun uraian penting yang terdapat dengan ayat ini, yaitu kata stetes yang merupakan kata tunggal bersandingan dengan amsyah, dan pengistilahan nutfatul amsyah sebagaimana yang dipahami oleh para ulama tafsir bahwa nutfah yang bermakna tunggal tetapi dalam arti jamak, dan kata amsyah dalam perspektif ilmiah memiliki signifikasi yang sangat mendetail, yaitu ibarat organisme tunggal yang terdiri dari berbagai campuran dan membawahi unsur karakteristik tertentu, leluhur dan cucu-cucunya pada setiap janin. Dalam tahapan ini, pertumbuhannya akan terus berkembang dalam wujud tetes air yang terdiri dari berbagai macam sel-sel kecil yang disebut blastomer, dan setelah 4 hari akan terdiri dari bulatan-bulatan sel yang dinamakan morula yang kemudian menjadi blatosis. Selama tahapan ini, istilah nutfatul amsyah sangat cocok untuk menggambarkan perkembangan yang dilalui oleh sel sperma dan sel ovum hingga menjadi zigot. Jadi seperti itu fase-fase yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 juga sudah dijelaskan, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang yang kemudian dibungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang terbentuk. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Demikianlah spesifikasi Al-Quran yang begitu menakjubkan. Dengan menggunakan pengistilahan yang menyeluruh dan penggambaran yang mendetail, Al-Quran telah menguraikan fase tentang penciptaan manusia. Iya, jadi dengan ilmu pengetahuan yang saat ini dengan perkembangan teknologi ini telah membuktikan akan kebenaran dan keagungan Al-Quran gitu kan. Tanpa adanya teknologi kita juga nggak akan tahu apa yang ada dalam tubuh kita mengenai embrio. Jadi ini sesuai dengan firman Allah, yaitu kelak manusia akan mengetahui setelah beberapa saat. Itu termasuk dalam surat Shad ayat 88. Iya, jadi dengan proses yang serumit itu mustahil kan manusia bisa menguasainya. Itu semua berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak? Benar kan? Benar. Nah, terus kan kalau proses pembuahan itu antara sel sperma laki-laki dengan perempuan harus bertemu kan. Kalau menurut lu tentang gay gimana tuh? Nah, gay kan antar laki-laki dan laki-laki itu gimana? Kalau menurut gue pribadi sih, kalau menurut gue pribadi sih ya nggak bakalan terjadi pembuahan, soalnya kan di sisi lain juga laki-laki yang punya sesama sel sperma nggak punya yang namanya rahim, jadi bakalan gugur mungkin di dalam lambungnya. Nggak akan punya anak lah ya. Nggak akan bisa. Mustahil lah. Bakalan terjadi lah ya. Iya. Yang namanya pembuahan. Kenapa sekarang banyak gay? Iya kan banyak tuh gay. Kalau Menurut lu wajar atau gimana? wajar sih boy. Wajar. Wah, Gimana? Wajarnya gimana? Gimana? Itu kan kayak hawa nafsu mereka mau beda-beda gitu. kelainan kali ya. Kelainan dia dari Bisa jadi dari lahir gitu. Emang hawa nafsunya gitu. Menurut lu gimana, Ri? Kalau menurut gue sih emang kalau manusia biasa ya kalau disuruh milih ya mana mungkin sih mau jadi gay kan, susah loh sebenarnya. Gay Ciuman itu laki-laki itu betul, susah kalau yang kelainan gitu ya kayak emang gitu ya. yang benar. Suatu Jadi penyakit berarti. kalau menurut gue pribadi sih gay itu udah bawaan, udah kayak gen gitu segala macam, kayak udah bawaan dari lahir. Jadi ya gue pikir ya kalau emang orang udah ditakdirin kayak gitu ya dia mau kayak gimana lagi juga emang udah jalan hidupnya. Kayak
gue kurang setuju sih sebenarnya sama statement yang bilang kalau gay itu penyakit dan itu nular gitu segala macam. Gue kurang setuju sih kalau ada anggapan yang bilang kayak kalau kita punya lingkungan yang mayoritasnya gay, lama-lama kita bakalan ketularan jadi gay juga. Tapi menurut lu gay itu misalkan kita nih udah amit-amit, misalkan orang lain gay gitu kan, itu bisa disembuhin gak sih menurut lu? Kalau Bisa nggak ya? menurut gue sih enggak ya, karena itu udah pemberian Tuhannya kayak gitu segala macam. Karena itu udah sifat alaminya juga. Terima takdir aja ya. Paling Astagfirullahaladzim. paling ya usaha yang bisa dilakuin yang ngurangin itu, jangan dijauhin dari lingkungannya. Ngurangin dari Iya. rasa-rasa sifat ke gay gitulah ya. Sebenarnya ya kalau menurut gua sih ya kalau misalkan manusia yang bergaul sama gay terus jadi ikutan lama-lama jadi kebawa gaynya, itu karena emang dia punya bawaannya gitu, emang selama ini belum ketemu lawan mainnya aja gitu. Berarti bukan dari karena lingkungannya juga berarti kan. Kalau gue sih menurut gue kayak gitu, bukan karena tularan dari lingkungannya. Jadi kalau orang-orang yang berakal gitu mah nggak bakal kebawa ke sono gitu ya. Kalau emang kita sejatinya normal, walaupun kita ada di lingkungan yang kayak gitu, ya Nggak bakal ke bawah ya. nggak akan ke bawah. Kalau menurut gue sendiri gimana? Kalau menurut gue sih dari lingkungan sih bisa mengaruhi, karena misalkan kita sering main sama orang gay, terus kadang orang itu mempengaruhi kita juga biar kita ikut jadi mereka gitu. Jadi gimana ya, pokoknya kalau gue sih bakal ngejauhin circle LGBT gitu lah. Ya, karena itu kan Gak suka banget gue kalau gue kayak gitu. Ya gue sendiri juga nggak setuju sih aslinya. Oh gak setuju. Cuma kan emang hawa nafsu manusia beda-beda gitu. Jadi kalau orang yang LGBT boleh-boleh aja tapi diam-diam gitu atau di tempat yang tertutup. Iya bisa aja kan, soalnya kita kayak emang udah terlahir dengan hawa nafsu yang kayak gitu ya kan. Kita nggak bisa ngelak sebagai ciptaannya gitu. Terus kayak ya mau gimana lagi gitu kan. Masalahnya faktanya kan di Indonesia tuh 6% penduduk Indonesia kan itu gay sama LGBT lah segala macam. Kalau misalnya emang gay itu nular, ya pasti Bertambah. bakalan Naik bengkak dong drastis ya. Bakalan bengkak dong Populasinya juga populasinya bakal naik. di Indonesia. Terus gimana? Ya kembali lagi lah ke Ke diri ayat tadi. masing-masing juga Iya sih. kembali lagi ke ayat tadi. Jadi semua penciptaan itu Allah yang ngatur, Allah yang menguasainya. Kita cuma bisa berusaha dan mensyukurinya. Jadi seperti itulah pembahasan kita mengenai penjelasan dari surat Al-Waqiah. Jadi pada intinya pembentukan manusia itu tidak bisa tanpa adanya keputusan dari Tuhan, dan tidak bisa hanya manusia yang membuatnya, karena sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Allah yang menciptakan. Dan Allah yang mengaturnya pastinya. Iya. Terima kasih sudah menonton ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.